Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malra Malinda Tea Saragi, kelas 11 IPA 2, nomor absen 22. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi organel sel serta definisinya menggunakan model sel yang telah saya buat. Dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Ada dua macam sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini, saya memilih sel hewan untuk dijadikan bahan ajaran. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein. Memiliki fungsi untuk melindungi sel, menerima rangsangan dari luar, dan mengatur masuk keluarnya zat. Yang kedua, sitoplasma. Yang berwarna putih ini namanya sitoplasma. Sitoplasma ini adalah bagian sel yang terbungkus oleh membran sel. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Mitokondria, ini mitokondria. Mitokondria merupakan organel sitoplasmik yang berperan dalam menentukan hidup matinya sebuah sel. Fungsi utama mitokondria adalah produksi ATP dan melakukan berbagai proses seluler yang meliputi metabolisme energi, menghasilkan ROS, serta homostatis CA. Yang keempat, sentriol. Yang berwarna oranye ini namanya sentriol. Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul berbentuk tabung atau untaian protein. Biasanya ditemukan dalam sel eukariotik. Di dalam sel, sentriol membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Yang kelima adalah lisosom. Biru ini namanya lisosom. Lisosom adalah organ di dalam sel yang berfungsi untuk mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Untuk menjalankan fungsi tersebut, lisosom membutuhkan enzim-enzim tertentu. Dan yang keenam adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Dan yang kesembilan adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar dan halus memiliki karakter yang tidak sama. Retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma terbentuk dari vesikel dan tubulus dan cisternae. Fungsinya yaitu sebagai tempat sintesis protein. Lalu, retikulum endoplasma halus ini berperan sebagai tempat melekat reseptor pada protein membran sel. Yang ke-10, ribosom. Bentel-bentel kecil berwarna hijau ini namanya ribosom. Merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berperan sebagai tempat sintesis. Ribosom juga merupakan komponen sel yang membentuk protein dari semua asam amino. Yang ke-11 namanya nukleus. Nukleus atau inti sel ini terdiri dari nukleolus dan membran inti. Nukleus ini memiliki fungsi utama sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel. Jika diibaratkan dengan tubuh manusia, nukleus ini sama seperti otak. Dia mengatur metabolisme sel dan mensintesis berbagai enzim serta memproduksi RNA. Lalu yang terakhir, nukleolus. Nukleolus adalah bagian dari inti sel yang berbentuk padat dan tidak dilengkapi oleh lapisan atau membran pelindung di bagian luarnya. Bagian nukleus ini berisi RNA dan protein. Bagian ini berfungsi untuk mengatur sintesis ribosom. Saat proses pembelahan terjadi, nukleus akan menghilang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.